Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Indonesia. Kính mời toàn thể quý vị đứng dậy làm lễ chào cờ quốc ca Indonesia. And now, the national anthem of Timor-Leste. Quốc ca Timor-Leste. Kita lihat berkumandang di Vietri Stadium untuk melaksanakan pertandingan di SEA Games 2021. Kita lihat Indonesia menghadapi Timor-Leste dan ini adalah wasit yang memimpin pertandingan, Ammar Askanani yang berasal dari Kuwait. Dan akan kita lihat seperti apa tentunya formasi dan juga susunan pemain yang diturunkan oleh kedua pelatih Sintayong dan juga Fabio Magrao. Kita akan lihat seperti apa dan tentunya Bu Maruf, ini akan menjadi laga yang sangat penting seperti yang Anda katakan bagi kedua tim. Indonesia harus meraih 3 poin dengan catatan juga gol yang banyak. Sementara Timor-Leste juga mau tidak mau juga harus menang di pertandingan ini. Sebenarnya kalau kita bicara soal kalkulasi, Timor-Leste mungkin satu kaki dia atau mungkin sudah dikatakan dia tersingkir ya secara teori ya. Karena dia sudah menelan 2 kekalahan. Tapi kalau kemudian Indonesia, justru beban itu ada di Indonesia. Indonesia butuh kemenangan untuk menjaga asa sampai ke fase selanjutnya. Ya Bu Maruf, ini apa yang Anda lihat dari line up dari tim nasional Indonesia? Iya, artinya bahwa sebenarnya Sintayong agak percaya dengan line up atau pemain terakhir yang diturunkan atau pemain pengganti ketika pertandingan menghadapi Vietnam. Karena Sahrian Abimanyu tampil sebagai starter, kemudian Witan Sulaiman tampil sebagai starter, dan beberapa nama tetap diturunkan. Dewangga tampil lagi sebagai starter setelah di pertandingan kemarin hanya menjadi pemain pengganti, Bung Didan. Ya, dan Mouzinho menjadi pemain yang harus diwaspadai dari kubu Timor-Leste tentunya. Kedua kapten tim kita lihat Filomeno dan juga Farudin Arianto.
Dan di sini kita tahu bahwa sekali lagi ini akan menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh Anda semua. Maruf, apa yang harus dilakukan dari Indonesia di pertandingan di babak pertama? Perkiraan Anda? Saya pikir paling penting adalah bagaimana bisa mencetak gol secepat mungkin ya, karena itu akan bisa memunculkan motivasi yang lebih bagus dan bisa membuat mental menjadi lebih baik dan akan bisa membuat pertandingan menjadi lebih enak untuk ditonton. Tetapi Timor Leste ketika mereka lebih tanpa beban, justru itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri ya, karena bagaimanapun secara sempat saya katakan bahwa Timor Leste mungkin sudah tidak akan lolos lagi dan itu bisa menjadi tantangan untuk Indonesia. Ya, dan tentunya pertandingan akan segera dimulai pemirsa. Anda saksikan tentunya bersama dengan kami RCTI, babak pertama akan segera dimulai dan kita akan langsung bersama-sama dengan rekan saya Bung Maruf Rumi dan tentunya ada Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali kita akan menyaksikan perjuangan pasukan Garuda pada SEA Games ke-31 di Vietnam tahun 2022. Pertandingan cabang sepak bola di grup A. Inilah pertandingan kedua Indonesia dan ketiga buat Timor Leste, Bung Maruf. Gimana Anda melihat pertandingan ini, Bung Maruf? Iya, pertandingan yang seharusnya secara teori bisa dimenangkan oleh Timnas Indonesia karena dalam banyak pertemuan memang Timnas Indonesia terbilang sangat dominan. Tapi yang membedakan Bung Hadi adalah pressure itu ada di kubu Indonesia, tekanan ada di kubu Timnas Indonesia dan itu penting untuk bisa dikelola agar bisa bermain lebih baik. Ya, wasit Ammar Asqanani dari Kuwait beberapa saat lagi akan meniup peluit tanda dimulai pertandingan babak pertama di grup A cabang sepak bola. Di pertandingan sebelumnya di grup A, Filipina dikejutkan kalah 2-3 dari Myanmar. Dengan demikian pertandingan atau persaingan di grup A akan semakin sengit karena hanya memperebutkan 2 tempat di semifinal. Tentu saja tuan rumah Vietnam sudah menunggu anak-anak atau juga tim-tim lain di grup A ini. Dan ada 4 perubahan di tim Indonesia dan juga ada 6 perubahan di tim Timor Leste, Bung Maruf. Iya, 6 perubahan di Timor Leste saya pikir lebih karena jadwal mereka yang sangat padat. Mereka sudah harus bertanding sebanyak 3 kali adalah pertandingan ketiga. Sementara Indonesia lebih karena faktor evaluasi penampilan di laga pertama. Ditambah lagi kita tahu bagaimana Sintayong adalah tipikal pelatih yang tidak pernah benar-benar nyaman dengan starting lineup dan selalu pasti ada perubahan dalam setiap pertandingannya. Ya, Myanmar di 2 pertandingan awal kalah 4-0 dari Filipina dan juga kalah 2-3 dari Myanmar. Di pertandingan ketiga Timor Leste dan juga kedua Indonesia dan wasit Ammar Asqanani dari Kuwait baru saja memulai pertandingan. Indonesia dengan kostum merah berada di sebelah kanan layar kaca Anda, sedangkan Timor Leste dengan putih di sebelah kiri layar kaca Anda. Di 2 pertemuan sebelumnya di SEA Games 2013, Indonesia juga mampu mengalahkan Timor Leste juga di tahun 2017, Bung Maruf. Ya, di 2017 Indonesia menang dengan skor tipis ya 1-0 ya ketika itu dan Indonesia kemudian bisa lolos ke partai semifinal sebelum disingkirkan oleh Malaysia. Tapi yang membedakan adalah Bung Hadi bahwa Timor Leste di luar mereka menelan kekalahan di 2 laga pertama, kalah dari Filipina, kalah dari Myanmar. Mereka adalah tim yang kemudian lolos ke semifinal Piala AFF Under-23. Mereka menjadi juara grup dan mereka sempat memaksa Vietnam yang menjadi juara di AFF U23 menjalani laga sampai adu penalti. Jadi saya pikir ada modal penting dari Timor Leste yang menurut saya bisa merepotkan Indonesia. Estevao tadi Timor Leste kuasai bola. Mario Augusta dipotong saja kita lihat oleh Fahrudin. Masih jatuh ke kaki para pemain Indonesia tadi Ilham Rio Fahmi. Yang namanya sangat santer disebut di pertandingan pertama. Kembali dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk mengawal bek kanan atau sisi kanan pertahanan Indonesia. Kesalahan yang sangat-sangat berbahaya dilakukan tadi oleh Mark Klok, menyebabkan Indonesia harus mendapatkan penalti. Kontrol bola yang tidak bagus ya Bung ya, kontrol bola yang sangat liar dan kemudian Mark Klok berusaha untuk melakukan sliding tapi terlambat tadi. Penalti jelas Sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal dari Mark Klok, menyebabkan Timor Leste mendapatkan penalti di menit-menit awal dan mendapatkan kartu kuning di menit kedua ini Mark Klok. Siapa yang akan melakukan eksekusi tendangan 11 pas ini atau 11 meter? Jaga gawang Hernando Ari yang menggantikan posisi dari Muhammad Adi Satrio yang sebetulnya bermain agak lumayan di pertandingan pertama, tapi digantikan oleh Mark Klok.
Semoga saja tiga gawang kita ini, Hernando Ari Sutaryadi, mampu menjaga atau menahan tendangan Mozinho. Wasit Amar dan Mozinho. Oh, alhamdulillah berhasil tadi ditepis oleh Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang asal Persebaya. Sebuah kesalahan yang sangat tidak perlu tadi dari Mark Locke, harus menjadi evaluasi yang sangat penting, Bung Maruf. Betul, Mark Locke mendapatkan sorotan juga di laga pertama dan tadi hampir saja dia menyebabkan Indonesia bisa tertinggal, tapi beruntung Hernando melakukan penyelamatan yang luar biasa dengan tangan kanannya. Nelson Vega sedangkan penyu lakukan sudah berbahaya tadi. Disundul saja oleh Mozinho yang gagal untuk melakukan eksekusi tendangan 11 meter 12 pas tadi. Berhasil diantisipasi dengan sangat baik oleh Hernando Ari Sutaryadi. Mudah dibaca tadi dengan bergerak ke arah kiri dan memblok tadi. Ilham gagal memberikan umpan matang tadi. Ilham kembali Timor Leste melakukan tekanan. Hati-hati Indonesia. Abimanyu kepada Egy tapi terlalu jauh. Egy dapat pengawalan dari Orselio Nobelita Guterres. Fabio da Silva pelatih Timor Leste. Sampai pelanggaran tadi dilakukan oleh Ilham Rio Fahmi. Anda melihat hal seperti apa, Bung Maruf, sehingga Ilham Rio Fahmi tetap dipercaya oleh Sintayong untuk mengawasi sisi kanan pertahanan Indonesia? Iya, padahal dia sempat menjadi trending topik di Twitter ya, dan karena dianggap sebagai menjadi salah satu penyebab bagaimana Indonesia tidak terlalu perform. Mungkin lebih karena memberikan kepercayaan, kemudian memberikan motivasi kepada pemain muda, dan tentu ini adalah kesempatan kedua untuk seorang Ilham. Ya, semoga aja Ilham mampu menjawab tanggung jawab yang diberikan oleh pelatih Sintayong dengan mampu bermain baik. Pemain asal klub Persija Jakarta. Pelanggaran kembali dilakukan pemain Indonesia kali ini oleh Ilham Rio Fahmi. Ya, sebenarnya penampilan dari Ilham bersama dengan Persija Jakarta cukup bagus ya untuk seorang pemain muda, dan tapi ini adalah tensinya berbeda. Ini sudah level timnas dan Ilham terbilang pemain yang sangat minim pengalaman bersama dengan timnas. Bisa dibilang ini adalah debut dia. Iya. Betul. Walaupun di kancah sepak bola amatir ya. Ya, padahal dia pesaingnya adalah Bagas ya. Bagus. Dan Asnawi meskipun sudah ada di tim tapi belum dimainkan oleh pelatih Sintayong karena memang masih sedikit bermasalah dengan ankle-nya. Lakukan sudah tendangan sangat berbahaya dari tendangan bebas, hampir saja disundul dengan sangat baik oleh Elias Joao. Hanya mengenai kepala pemain Indonesia, tendangan bebas yang sangat berbahaya tadi, Bung. Nampaknya pemain Indonesia tadi. Ya, Rio sebenarnya mengenai ya. Dia memotong bola tadi, dan ini adalah situasi yang sulit karena kita terus mendapatkan pressure. Harus segera keluar dari tekanan. Mozinho Barreto da Lima. Lakukan sudah pendek. Keluar saja tadi, kita lihat Armando. Ini kapten ke-11 Filomeno da Costa. Masih dikuasai para pemain dari Timur Leste tadi. Orselio salah memberikan umpan tadi, sangat berbahaya. Elias shooting. Estevao hadapan dengan kita Egy, masih Estevao ke kiri kepada Orselio, ke belakang kapten ke-11 Filomeno. Armando Mario jatuh, namanya dilanggar oleh Irfan Johari. Belum lepas pemain-pemain Indonesia, Bu. Iya, masih mendapatkan pressure. Ini saya katakan, Bu, ini adalah pertanyaan penting, bukan hanya bagaimana cara bermain, tapi psikologisnya, mentalnya, karena situasinya Indonesia harus mendapatkan kemenangan, sementara Timor Leste mungkin mereka sudah nothing tulus. Jauh umpan dari Filomeno kepada Orselio Nobelito Moses Guterres. Ke kiri dari Timor Leste. Ilham lempar ke dalam tadi. Mark Locke gagal memberikan umpan tadi. Kembali para pemain Timor Leste masih lebih menguasai permainan dibanding para pemain Indonesia. Joe Bosco ke belakang. Mario ke kiri kepada Filomeno, kapten ke-11. Pemain
senior dari Timur Leste, satu dari 3 pemain senior Timur Leste. Menguasai bola. Sudah keluar lapangan pertandingan, tidak bisa dijangkau oleh Joe Bosco Ali tadi. Penting untuk pemain kita untuk bagaimana cara mendelay, sedikit menurunkan tempo, mengatur ritmenya, tidak terburu-buru memberikan bola ke depan. Disinilah peran dari para pemain yang kemudian ketenangan dibutuhkan, Bu. Kalau kita bermain seperti ini, terlalu sering kehilangan bola, maka memberikan kesempatan pada Timor Leste untuk melakukan tekanan. Padahal masuknya Abimanyu tentu saja untuk bisa memberikan warna di lini tengah untuk bisa menguasai bola, Bung Maruf. Betul, dan kemudian bisa mengatur ritme ya, Bu, ya, dari lini tengah ya. Tapi lini tengah kita sejauh ini masih kalah ketika menghadapi duel dengan lini tengah dari Timor Leste. Keluar tadi kita lihat Elias yang menguasai bola. Lihat oleh asisten wasit 1 Hasan Kanso dari Lebanon. Elias Joao da Costa si Mosquito. Indonesia kuasai bola lewat Ilham Rio Fahmi. Mark Klok tadi melakukan blunder hampir saja tadi buahkan gol buat Timur Leste. Kembali pada Ilham. Indonesia pelan-pelan coba menguasai bola dengan sangat baik lewat Klok. Kambuaya. Eki kepada Ilham. Kambuaya lagi ke belakang. Dicuri, sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Fahrudin, kapten ke-11 Bu Maruf. Terlalu sering kesalahan yang dilakukan di barisan belakang kita. Fahrudin, Maklok, Rio, apalagi yang harus dilakukan untuk barisan belakang kita kalau seperti ini, Bu. Tekanan bertubi-tubi bukan karena murni kualitas dari Timor Leste, tapi kesalahan elementer yang dilakukan oleh para pemain kita. Coba dari tengah pemain Garuda, Maklok, sisi kiri Dewangga, gagal memberikan umpan matang. Masih dikuasai kembali pemain Timur Leste. Umpan cepat tadi maksudnya kepada Mozinho, namun lebih dekat pada pemain Indonesia. Umpan dari Kristifau tadi. Mark Klok, Kambuaya turun ke bawah. Abimanyu gantikan posisi Rahmat Irianto, dan demikian Mark Klok yang lebih bermain sebagai gelandang bertahan, sedangkan Abimanyu sebagai gelandang 50-50. Banyak imbang di lini tengah, tapi belum terlihat peran dari Abimanyu untuk bisa mengaliri bola dengan sangat baik. Iya, mungkin ini bagian dari perubahan skenario dibandingkan dengan laga pertama ya. Laga pertama adalah awalnya mungkin Maklok yang lebih berperan sebagai 50-50 ya, Bung ya. Shooting tadi Irfan Johari dan kaki kiri, tapi bola memang terlalu jauh. Musim lalu sempat bermain buat Persija Jakarta. Dan di pertandingan pertama pun Irfan Johari tidak terlihat baik, Bung Maruf. Iya, kalau kita lihat mungkin karena faktor sebenarnya saya mengatakan bahwa relatif agak lumayan untuk pemain yang baru tampil bersama dengan timnas U23 ya, dia terlihat lebih bagus, tapi karena faktor bagaimana lini tengah tidak berjalan, terus kemudian tidak terlalu banyak suplai, membuat dia memang tidak terlalu banyak bisa bekerja, Bung. Sempat diganti oleh Ronaldo, tapi kemudian juga Ronaldo diganti. Pak Mas sudah memberikan terobosan kepada Irfan Johari, tapi bola lebih dekat dengan Junildo Manuel de Castro Pereira di perkelahiran 4 Juni 2003. Harus diakui memang terasa ketika beberapa pemain dari timnas Indonesia tidak bisa tampil, Arhan tidak tampil, kemudian Asnawi tidak tampil. Memang berpengaruh ya, Bung, karena kemudian kita tidak punya opsi terutama dari si fullback kita. Ke kiri pada Dewangga tadi Kambuaya. Mark Klok salah memberikan umpan. Acap kali pemain Indonesia salah memberikan umpan, passing-passing yang tidak sempurna Indonesia. Boleh saya katakan kita beruntung bertemu Timur Leste. Ya. Kalau bukan Timur Leste, saya pikir sangat rawan sekali pertahanan kita. 3 menit ke 11 menuju 12, belum menemukan bentuk permainan yang baik dari Indonesia, Bung Maruf. Iya, bukan hanya bentuk permainan, bahkan kita jarang sekali mendapatkan bola dan kita terlalu mudah kehilangan bola. Justru Timur Leste yang punya peluang dan mereka sangat nyaman untuk menekan pertahanan kita, Bung. Mungkin beban yang begitu banyak dari tim itu, namanya emang handsball tadi. Betul. Elias Wangga yang berkali ke posisi dari nomor 3 Indonesia, yaitu Firza Andika. Ya, Firza yang tidak diturunkan ya, Bung ya. Tidak diturunkan oleh pelatih Sintayong di pertandingan kedua Indonesia ini. Masih terlihat permainan yang baik dari Indonesia. Mozinho
Mourinho Barreto da Lima, pemain kelahiran 26 Juni 2002 maksudnya. Sudah mencetak 1 gol ketika menghadapi Myanmar dan kita juga harus mengakui bahwa Timor Leste sempat sangat merepotkan Myanmar sebelum mereka akhirnya kalah dengan skor 2-3. Buaya kini memaksa untuk memberikan umpan langsung kepada Irfan Johari ke depan dan mudah saja dibaca. Pemain belakang dari Timor Leste, Junildo, umpan langsung pada Elias. Bukan sebuah pelanggaran. Kontrol bola yang baik dari Elias tadi. Stefau. Filomena. Kapten ke-11 ke belakang pada Armindo. Hasil dicuri pemain Indonesia. Kini Matlock, pelanggaran jelas dilakukan oleh Gumario. Ya, dibutuhkan pressing tinggi untuk membuat para pemain dari Timor Leste tidak nyaman mereka bermain. Kalau kita lihat sejauh ini bagaimana pemain kita bertahan agak terlalu dalam ya jaraknya dan kemudian membuat para pemain dari Timor Leste begitu leluasa melakukan build-up serangan dari bawah. Tidak ada gangguan dan begitu kita memberikan gangguan terlihat ada kepanikan dari para pemain belakang Timor Leste. Jelas Indonesia dituntut untuk bisa memenangkan pertandingan ini, bukan hanya menang tapi bisa mencetak gol lebih banyak. Ya, harus ya Bung ya, harusnya bisa menjadi kesempatan ya karena Filipina mereka menang dengan skor 4-0. Matlock tendangan bebas diawasi oleh John Fritz. Lakukan sudah ke kotak penalti langsung. Hadang oleh Stefau. John Fritz kontrol yang sangat baik. Direbut oleh Matlock. Witan Sulaiman. Egy Maulana Fikri syuting tadi. Naik kaki pemain Timor Leste, inilah Egy Maulana Fikri. Jelas belum terlihat peran dari Egy ataupun juga Witan Sulaiman yang bermain di Eropa, Bung Mar. Betul, karena memang mereka juga tidak mendapatkan bola ya. Tapi ini juga kesempatan Witan menjadi starter setelah di pertandingan perdana dia menghuni bangku cadangan karena Sintayong lebih memilih Sadil Ramdhani. Dan sekarang ini adalah kesempatan Witan, duet FK Senika. Matlock tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia. Ada 5 pemain Indonesia di kotak penalti lakukan sudah. Tinggi datangnya, disudul saja kita lihat oleh Armindo. Gagal tadi tendangan penjuru Indonesia. Baik tendangan penjuru yang kedua buat Indonesia. Inilah Junildo Pereira, gawang berusia 19 tahun. Kini Abimanyu akan melakukan tendangan penjuru Indonesia. Ada sekitar 5 pemain Indonesia di kotak penalti. Lakukan sudah, tinggi datangnya, sudut tadi. Nah, kita lihat saja. Ada Rido, Matlock ke belakang, Ilham, Abimanyu langsung arahkan kepada Rido, tuduh langsung dan gol! Egy Maulana Fikri, alhamdulillah memulai gol pertama buat Indonesia. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik lewat umpan panjang Abimanyu, Rizky Rido dan diselesaikan dengan sangat baik lewat satu suruhan oleh Egy Maulana Fikri. Alhamdulillah 1-0 Indonesia unggul sebentar ini, Bung Maru. Ya, sebuah gol yang memang sangat dibutuhkan, gol yang sangat dinantikan, bukan hanya untuk kemudian membuka peluang Indonesia mendapatkan kemenangan, tapi juga untuk memulihkan psikologis tim Indonesia. Karena bagaimanapun dengan 1 gol ini membuat pemain kita menjadi lebih percaya diri ketika mendapatkan bola, lebih percaya diri untuk mengatur ritme permainan dan lebih percaya diri ketika mereka melakukan serangan. Dan adalah gol yang luar biasa menurut saya, Bung. Gol dengan first time yang dilakukan oleh Egy Maulana Fikri. Ya, gol yang sangat cantik sekali dari Egy Maulana Fikri. Gol pertama Indonesia membuat sementara Indonesia unggul 1-0 atas Timor Leste. Sudah 8 gol kebobolan Timor Leste di SEA Games hingga di pertandingan ketiga ini. Balik para pemain Timor Leste, kita lihat Orcelo tadi bangun serangan lewat kanan. Ada John Fritz. Mourinho maksudnya mengelabui Rizky Rido, tapi nampaknya tidak ketipu tadi Rizky Rido. Joao Bosco Hall akan melakukan lemparan ke dalam. Tertinggal 0-1 Timor Leste ke belakang. Gumario langsung kotak penalti. Kontrol yang baik. Hati-hati Indonesia, nampaknya sudah offside.
Mungkin Timor Leste memang bermain tanpa beban Bung Maruf, sehingga mereka sangat enak untuk mengontrol dan tidak takut untuk di press atau di tackle para pemain Indonesia. Iya, dan dari awal sebenarnya Vigoro mengatakan bahwa bukan lawannya yang ditakuti. Indonesia juga tidak masuk kategori untuk lawan yang ditakuti oleh Timor Leste, tetapi jadwal pertandingan begitu padat. Dan sekarang situasinya adalah Timor Leste sudah menelan 2 kali kekalahan dan sulit untuk mereka bisa lolos. Jadi sekarang mereka mencoba untuk menikmati permainan, mendapatkan poin, dan kalau bisa menahan imbang atau bahkan mengalahkan Indonesia. Witan Sulaiman, Abimanyu, Johari, sulit sekali para pemain Indonesia untuk melakukan kontrol bola. Beberapa kali kehilangan untuk melakukan kontrol yang sempurna, Bung Maruf. Iya, dan mereka tidak terlalu lama berani untuk mengontrol bola dengan baik ya. Beberapa kali memang kontrol mereka lepas, termasuk tadi yang paling parah adalah ketika Maklok yang menyebabkan ada penalti. Tendangan bebas Indonesia kena dilanggar dari Irfan Johari oleh Chris Tefau. Maklok pendek saja kepada Abimanyu. Dewangga kembali kepada Abi, cari rekan Abimanyu ke belakang pada Fahrudin, kapten ke-11. Rizky Ridho tengah kepada Kambuaya. Tengah lagi kita lihat ada Witan Sulaiman. Hampir saja kehilangan bola Witan. Rizky Ridho umpan langsung terobosan kepada Dewangga, namun nampaknya bola terlalu cepat keluar lapangan pertandingan tadi. Iya, dan jauh dari jangkauan Dewangga. Menurut saya juga Rizky Ridho terlalu memaksakan diri untuk memberikan bola daerah kepada Rizky Ridho. Harusnya lebih bersabar terlebih dahulu, banyak melakukan passing untuk membongkar pertahanan dari pemain Timor Leste. Karena hampir sebagian besar pemain Timor Leste tadi berada di area pertahanan. Dibutuhkan lebih kesabaran, membuka ruang, bergerak, menciptakan peluang, dan kemudian menciptakan ruang untuk bisa membongkar pertahanan dari Timor Leste. Junildo Pereira dengan gawang yang tinggi tadi. Duel Maklok gagal tadi. Rizky Ridho ke tengah. Abi hampir saja dicuri. Kembali kesalahan dilakukan para pemain Indonesia, terlalu mudah kehilangan. Kristifau dari tengah, lebar dia ke kanan, maksudnya kepada Joao Bosco Hall. Umpan yang tidak sempurna tadi, kehilangan momen untuk melakukan tekanan ke area pertahanan Indonesia. Nampaknya pemain-pemain Timor Leste lewat Kristifau tadi. Dewangga juga bisa bermain sebagai center back dan juga gelandang pertahan, pemain asal klub PSIS Semarang. Sudah keluar nampaknya tadi. Harus bisa berburu gol di sini, Bung Maruf. Iya, tidak boleh menurunkan tempo ya, karena Indonesia membutuhkan gol dan tidak boleh larut dalam permainan dari Timor Leste. Sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa mencetak banyak gol ketika menghadapi Timor Leste. Jadi intensitas tetap perlu dilakukan, tetap dengan menekan. Sudah offside kita lihat Egy. Bola terlalu jauh tadi, memang namanya sudah offside. Posisi dari Egy Maulana Fikri. Ya, jauh ya Bung ya. Ya, sundulan dari Irfan tadi yang membuat offside. Ya. Egy Maulana Fikri. Ini Timor Leste dari bawah coba melakukan tekanan. Gagal tadi kita lihat. Dewangga meskipun berhasil diraih oleh Rizky Ridho kepada Hernando Ari. Lepas kita lihat Egy Maulana Fikri di kotak penalti. Egy, peluang yang sangat baik, gagal Egy dan Tuhan, peluang yang sangat terbuka gagal dimanfaatkan oleh Egy Maulana Fikri. Bung Maruf, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan Egy. Sangat-sangat merugikan Bung Maruf. Ini sebuah peluang yang sangat baik yang dimiliki Egy Maulana. Tapi sayang memang tadi tendangan terlalu pelan. Kemudian Egy juga lebih menunggu momentum. Dia mencoba untuk mengenakan terlebih dahulu, tapi justru tendangan pelan dan kemudian bisa diantisipasi oleh Junildo Pereira. Sementara bola yang coba ditembakkan oleh Irfan Johari tadi juga berhasil ditepis. Peluang yang sangat-sangat indah tadi gagal. Marco tendangan penjuru yang ketiga lakukan sudah tadi. Masih Fahrudin kuasai bola.
ke tengah, Egy Maulana Fikri. Witan, Matlock, oh masih gagal. Pelanggaran apa dilakukan pemain-pemain Indonesia. Sayang, 1000 kali sayang, peluang yang benar-benar terbuka gagal dimanfaatkan oleh pemain Indonesia tadi lewat Egy dan juga Irfan Jauhari. Tendangan bebas. Armindo dari bawah langsung arahkan kepada Joe Bosco, gagal tadi. Matlock langsung ke depan, arahkan kepada Kambuaya, coba mengejar Kambuaya, berduel dengan Armindo. Hasil digagalkan oleh Armindo. Kini Bung Mario langsung umpan jauh. Gagal direbut pemain Indonesia. Kini Kristefau. Oh, perjalanan yang sangat keras sebenarnya dari para pemain Timur Leste, Bung Maruf. Iya, dan memang tadi Timur Leste juga sudah terlambat dia, Bung ya, dan dia memaksakan diri untuk mengambil karena bola lebih dekat dengan Dewangga. Sebelum Figueroa protes bahwa dia merasa itu bukan pelanggaran karena 50-50 kata dia. Tapi jelas terlambat kalau kita lihat. Jelas terlambat. Karena bola sudah tidak ada, Bung. Berbanding 4, pelanggaran kedua kesebelasan Indonesia dan Timur Leste. Dewangga kini, Mas Dewangga, Witan gagal memberikan umpan pada Abi. Selamatkan tadi kita lihat oleh Ilham Rio Fahmi yang bola terlepas dari Fahrudi. Namanya sulit sekali pemain Indonesia untuk melakukan kontrol. Iya, sulit melakukan kontrol, kemudian mereka juga terlalu mudah dieksploitasi dan pressure yang dilakukan juga terlalu mudah untuk dibaca sejauh ini, Bung. Kita belum menemukan sebuah timnas Indonesia yang tampil terginas ketika di ajang Piala AFF. Yes, jauh sekali dari permainan terbaik Indonesia di Piala AFF, Bung Maruf. Sangat jauh. Padahal tim ini dipersiapkan untuk penyisian Piala Asia nanti, Bung Maruf. Iya, dan memang itu yang diharapkan bahwa pemain ini kemudian bisa menjadi lebih berkembang. Banyak pemain muda, tapi kalau kita lihat performanya sejauh ini memang masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Laga pertama kita tidak berkembang, laga kedua sekarang juga meskipun kita unggul tapi kita tidak bisa dikatakan bermain dengan enak. Go Mario. Tengah, oh dicuri saja. Ricky Kambuaya sendirian. Masih Ricky Kambuaya. Shooting Ricky. Oh, diblok oleh Juneldo. Sangat baik tadi. Kini kapten ke-11 Filomeno. Masih Filomeno Guterres. Buang saja kita lihat. Sangat baik tadi Bung Maruf. Iya, dan kita berharap bahwa pemain kita lebih berani untuk melakukan pressing dengan garis tinggi ya kepada para pemain belakang dari Timur Leste. Karena banyak sekali mulai ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain belakang ketika kita tekan dan diganggu. Ya, Kambuaya memang lebih dekat bermain di striker. Bermain agak di belakang striker Kambuaya, Rio Fahmi. Egy Maulana Fikri. Oh, sayang tadi sebetulnya play on time yang sangat baik tadi Indonesia. Kembali Abi akan melakukan tendangan penjuru. Ada sekitar 6 pemain Indonesia di kotak penalti. Egy Maulana Fikri dibayang oleh Orselio, Matlock, Abi Manyu. Shooting Abi Manyu gagal, terlalu memaksa tadi. Nah, sudah sangat sempit sudut dari Abi. Tetap saja memaksa untuk melakukan shooting. Hernando Ari, ke gawang asal klub Persebaya Surabaya. Dewangga kini Kambuaya, yang di musim ini akan bermain di Persib Bandung. Kambuaya, pemain yang sangat gemilang bermain di Piala AFF. Tapi belum terlihat perannya di SEA Games hingga di menit 26 ini, Bung Maruf. Iya, masih belum sesuai dengan, kita tidak melihat bagaimana kekuatan dari seorang Ricky di pertandingan level Piala AFF ya, Bung ya. Masih jauh dari ekspektasi karena permainan kita di lini tengah juga tidak seagresif ketika di Piala AFF. Rizky Ridho, kuasai bola Indonesia. Abi, oh, umpan terobosannya sangat baik namun offside tadi. Dan skemanya sudah sangat baik, Bung Maruf. Iya, dan memang skema yang harus dilakukan ya, bagaimana keberanian untuk bertarung di lini tengah, mengalirkan bola, dan kemudian kita saksikan sebuah umpan terobosan yang baik sebenarnya, tapi posisi dari Egy dia sudah bergerak terlebih dahulu. Ya, memang offside tadi. Keputusannya sangat baik dari asisten wasit 2, Said Dadi
MC Saidadi dari Kuwait, kapten ke-11 Filomeno Junior da Costa, pendek saja tadi untuk bisa menguasai bola terus para pemain Timor Leste. Apakah sebuah pelanggaran dari Irfan Johari, apakah hanya menghasilkan lemparan ke dalam? Lah pelatih Sintayong. Sangat berbahaya, kita lihat ada Nelson Viegas dibagi oleh Rizky Ridho, gagal tadi Viegas. Abi pada Ilham Rio Fahmi, dipotong oleh Kristevao. Egy gagal untuk meraih bola tadi karena pemain Timor Leste kuasai bola. Nelson Viegas ke belakang pada Gung Mario, dihampir oleh Witan, langsung ke depan Yo Bosco, Witan Sulaiman, hasil dihadang oleh Gung Mario. Meskipun unggul, tapi masih sulit para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan dengan sangat baik, Bung Mario. Iya, kita masih belum bisa sepenuhnya leluasa untuk bisa melakukan kreasi serangan ya, Bung ya. Tapi pelan-pelan kita mulai melihat ada sesuatu harapan. Lini tengah kita mulai berjalan, kemudian pemain sayap kita juga sudah mulai memberikan kontribusi. Rio juga mulai berada overlapping, Dewangga juga. Tapi yang mengkhawatirkan adalah ketika mendapatkan terobosan, kita lihat Witan. Salah tadi untuk menekuk tadi. Irfan Johari, Mark Klok, Irfan lagi, shooting Irfan, terlalu memaksa, Kambuaya, Irfan lagi, melebar dia ke kanan, ada di Ilham, angkat langsung, Egy, oh Tuhan, gagal sebuah peluang yang sangat-sangat terbuka dari Egy Maulana Fikri, Bung Maruf. Iya, ini adalah peluang kedua terbaik yang dimiliki oleh Egy yang gagal bisa dimaksimalkan. Dan bagaimana peran dari Rio memberikan umpan yang sangat baik, sangat matang. Tapi tendangan dari Egy justru bola liar dan kemudian terbang di atas misar gawang. Crossing yang sangat cantik dari Ilham Rio Fahmi, gagal dimanfaatkan oleh Egy Maulana Fikri. Sayang sekali, sebuah peluang yang cukup terbuka, bahkan bisa dibilang sangat terbuka dari di depan mulut gawang penjaga gawang Junildo Manuel da Costa Pereira dari Timor Leste, penjaga gawang berusia 19 tahun. Dengan gawang lakukan sudah tadi, berhasil digagalkan oleh Rizky Ridho. Witan Sulaiman, duel di udara, kita lihat ada Witan. Pelanggaran dilakukan, kita lihat sangat jelas oleh John Fritz terhadap Dewangga. Ya. Terlambat tadi, Bung Maruf. Ya, terlambat sekali ya. Dan memang ini adalah Dewangga juga tadi juga cukup cerdik, dia memanfaatkan situasi. Dia tahu bahwa John Fritz sudah mencoba untuk mengambil bola dengan sliding dan itu jelas keuntungan untuk dia. Advantage untuk Dewangga. Maklok kini berhadapan dengan sliding yang sangat baik dari kapten ke-11 Filomena Junior. Ya, Maklok juga kita lihat sudah mulai agak leluasa ya, Bung ya, bergerak pasca gol pertama yang diciptakan oleh Indonesia. Para pemain tengah dengan cukup nyaman. Ricky Kambuaya bisa bertukar posisi. Ilham Rio Fahmi telat tadi mendapatkan umpan dari Maklok. Sudah 30 menit pertandingan babak pertama, Indonesia masih unggul 1-0. Masih belum aman Indonesia. Elias kuasai bola. Kambuaya gagal tadi untuk meraih bola, direbut pemain Indonesia. Maklok, umpan terobosan, kita lihat Irfan Johari, gagal tadi diserobos saja oleh Gung Mario, menghasilkan tendangan penjuru yang ke-6 kalinya. Melihat catatan statistik 6 tendangan penjuru itu membuktikan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki peluang yang sangat baik untuk menggempur pertahanan dan menjebol gawang dari Timor Leste, tapi HP sejauh ini masih tetap belum berhasil, Bung Maruf. Iya, bukan hanya tendangan sudutnya yang banyak, tapi peluang terbuka juga sangat banyak, Bung. Tadi kita saksikan bagaimana tiga peluang, dan saya pikir harusnya kita bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Abimanyu dengan penjuru lakukan sudah di kotak penalti dan hanya meleset kembali. Egy Maulana Fikri, oh Tuhan, nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan, Egy. Peluang yang sangat terbuka, hanya permisi saja bola masuk, tapi tidak berhasil, Bung Maruf. Ya, bola hanya lewat di kepala dari Egy ya, tapi Egy tidak bisa membelokkan bola. Pemain yang saya pikir mulai di luar bahwa dia gagal memanfaatkan 2 peluang yang dimiliki, tapi Egy berperan penting sejauh ini dalam titik lini serang dari timnas Indonesia. Gung Mario tadi usaha melepaskan umpan ke tengah, diblok oleh Irfan Johari.
yang memiliki 2 peluang emas sangat baik Irfan, tapi masih gagal. Dengan Egy, ada 3 peluang dari Egy tadi Bung Maruf. Betul, ada 3 peluang ditambah 1 yang kemudian berbuah menjadi gol ya Bung ya. Jadi secara kualitas saya pikir pemain kita sudah mulai nyaman dari si permainan, sudah mulai bagaimana mereka juga cair dari si pergerakan posisi dan mereka punya menciptakan banyak peluang. Lempar ke dalam Indonesia meskipun berusaha dikejar kita lihat oleh Rio Fahmi, tapi gagal karena disliding oleh Orselio. Ilham Rio Fahmi. Lempar ke dalam tadi kepada Kambuaya, Ilham lagi. Masih gagal Ilham. Abimanyu. Dewangga. Witan Sulaiman. Di kotak penalti Witan. Angkat saja, terlalu lemah datangnya. Mudah buat penjaga gawang Junildo Manuel de Castro Pereira. Ya, penampilan dari Witan juga sejauh ini belum terlihat maksimal ya Bung ya. Belum terlihat eksplosif, belum terlihat agresif, juga dribbling dia yang begitu ciamik biasanya. Kita juga belum menyaksikan kualitas dari seorang Witan Sulaiman sejauh ini. Seperti yang diperlihatkan di AFF berlangsung beberapa waktu lalu Bung Maruf. Betul, apakah memang ini karena sedikit berubah posisi ya? Karena Witan juga bermain lebih di sisi kiri ya Bung ya, padahal dia di AFF dia bermain di sisi kanan. Balik Timur Gomario. Ilham Rio Fahmi. Irfan Johari. Egy Maulana Fikri. Jauh kepada Witan. Gagal tadi, terlalu memaksa untuk langsung ke Witan, padahal bisa bermain di tengah dulu tadi Bung Maruf. Iya, terlalu cepat-cepat untuk memindahkan bola ya Bung, agak lebih sabar situasinya karena kita justru lebih banyak jumlah pemain di tengah dan itu harusnya bisa dimaksimalkan. Dan pelan-pelan Indonesia sudah berhasil menguasai permainan. Iya, saya sepakat dan itu yang saya katakan, bagaimana kemudian semua lini kita sudah mulai bergerak dengan efektif. Rio sudah terlihat percaya diri melakukan overlapping dan sempat tadi mengirimkan umpan yang sangat baik kepada Egy Maulana. Kemudian Maklok juga kita lihat dan juga berbagi. Sayang umpan terobosan dari Makrok kapten ke-11 Filomena Junior. Wangga akan melakukan lemang kiri. Cocor saja sangat baik tadi. Ke kanan Ilham. Langsung crossing yang sangat-sangat keras tadi Bung Maruf. Iya, dan ini mungkin kita tidak tahu apakah memang Ilham stick atau dia memang mengirimkan umpan ya Bung ya. Saya setuju ini umpan Bung Maruf. Tapi percaya diri ya Bung, tapi artinya bahwa Ilham cukup nyaman karena dia berani menggerakkan areanya masuk ke kotak penalti dan itu harus kita apresiasi. Dan ini juga tidak lepas dari pressing lemah dari tim menekan seperti yang ditunjukkan di awal pertandingan. Seperti mulai ke ini penampilan mereka. Tidak offside. Kini Ilham Rio Fahmi, masih Ilham. Fahrudin, Abimanyu, pelan-pelan Indonesia menguasai permainan. Pada Rizky Ridho. Ilham Johari tadi bermain tembok tadi. Fahrudin ke kanan, Ilham diserobot saja oleh kapten ke-11 Filomeno. Gagal Ilham untuk memberikan umpan matang dengan sundulannya, lebar ke samping lapangan sehingga keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam Muzinho, yang jarang sekali mendapatkan bola Muzinho. Gagal kita lihat Maklok. Fahrudin, hati-hati Fahrudin. Hasil gagalkan oleh Rizky Ridho ke kiri kepada Dewangga. Indonesia kuasai bola. Usaha langsung memberikan umpan kepada Irfan Johari. Tapi bola terlalu jauh. Ya, lagi-lagi menurut saya terlalu terburu-buru untuk mengalirkan bola ke depan ya. Dalam situasi seperti ini harusnya lebih agak rileks karena kita sudah unggul 1-0, minimal sudah nyaman dari si permainan. Jadi ketika sudah kehilangan bola atau ketika mendapatkan bola, maka yang diberikan pertama adalah bagaimana men-set play lagi permainan, tidak terlalu terburu, tidak buru-buru kemudian memberikan bola ke depan yang berpotensi mempercepat kita kehilangan bola. Indonesia masih sering kehilangan bola meskipun sudah pelan-pelan menguasai permainan. Ya, kadang akurasi passing juga tidak terlalu bagus, kemudian juga terlalu terburu-buru memberikan bola ke depan dan itu membuat kita juga menjadi lebih cepat kehilangan bola, Bung. Witan Sulaiman kembali sulit untuk melakukan kontrol bola. Mereka sudah bermain lebih nyaman. Betul. Pressing tidak terlalu
seketat di awal-awal babak pertama dari Timor Leste. Iya, jauh di bawah ketika Timor Leste 15 menit awal ya Bung ya. Tapi memang kita justru beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pemain kita, justru kesalahan-kesalahan sendiri yang kemudian membuat kita kehilangan peluang dan peluang untuk bisa mencetak gol. Mark Locke dari tengah Indonesia. Bebas Ilham. Umpan ke depan. Irfan Johari. Egy Maulana Fikri. Egy syuting. Oh Tuhan. Oh. Gagal lagi pemirsa. Sebuah peluang yang sangat-sangat macan tadi. Dari Egy. Peluang keempat Egy, Bung Ma'ruf. Ya, peluang Egy untuk membuat sejarah, mencetak hat-trick, bahkan mungkin quadrick di pertandingan malam hari ini. Tetapi kita lihat bagaimana tembakan tadi, maksudnya ada placing yang supaya tidak bisa dijangkau, tapi ternyata melebar di sisi kiri dari Junildo Pereira. Padahal Junildo Pereira sudah mati langkah. Sudah menyerah, Bung. Betul. Sudah pasrah. Tapi sayang bola masih melenceng di sisi kiri. Kembali Indonesia. Umpan terobosan Irfan Johari. Lalu kencang tadi. Sulit dikejar oleh Irfan. Ya, pelan-pelan mulai memang banyak peluang. Kita berharap bahwa dari banyaknya peluang yang dimiliki bisa segera dikonversi menjadi gol. Dan juga ada perubahan posisi yang tadi sempat saya katakan. Witan mulai bergeser ke sisi kanan, Bung. Sementara Egy yang bergerak ke kiri. Tadi sempat Egy bergerak di awal dia bermain di sisi kanan. Sementara Witan di kiri tapi bisa... Indonesia sudah tidak seketat lagi untuk memang sudah bisa rebensin setelah dua pertandingan awal. Berdempetan. Betul, dan memang kalau kita lihat dari statistik di dua pertandingan awal menghadapi Filipina, menghadapi Myanmar, mereka memang selalu 3 gol yang dilesakan oleh Filipina tercipta di antara Myanmar. Mereka bisa mengalahkan Timor Leste dengan skor Indonesia berusaha membangun serangan. Fahrudin, Rizky Ridho berusaha dikejar oleh Musinho. Oh, gagal Rizky Ridho. Ambil saja kita lihat kiri di tengah masih Nelson. Buaya tadi, Abimanyu, maksudnya Witan Sulaiman, umpan terobosan Witan, gagal tadi. Kembali dipatahkan para pemain Timor Leste. John Fritz, Nelson Viegas, John Fritz, belakang pada Gomario, Armindo, masih Gomario, ke kiri, Orselio, gagal tadi Orselio untuk mengontrol bola. Apanya memang bolanya atau lapangannya nih, Bung? Iya, sepertinya bisa jadi lapangannya. Tapi kalau kita lihat sekilas lapangannya cukup bagus, Bung. Rata, cuma memang apakah memang pantulannya terlalu keras sehingga membuat kontrol bola jadi tidak terlalu akurat. Oh, lepas dari jebakan offset. Abimanyu lakukan sudah. Oh, tidak. Shooting kencang masih gagal. Kambuaya. Oh, ada Witan Sulaiman. Agak memberikan umpan matang Witan. Masih Witan. Ada Wilomino, jadi kita klik Stefau, Ilham, ada Abimanyu, ada kita Ilham lagi, angkat langsung, Kambuaya sudah berdiri bebas, kenapa tidak kontrol dulu, Bung Ma'ruf? Iya, sepertinya Kambuaya kaget, Bung, dia tidak menyangka bahwa bola akan mendekat ke kakinya. Kita lihat, Kambuaya tidak dalam posisi siap, Kambuaya tidak dalam posisi siap untuk menerima bola, padahal dia di area kotak penalti yang harusnya dia bisa meminta bola, dia bisa lebih siap untuk bisa mendapatkan bola. Elias, Timor Leste coba bangun serangan. Hati-hati, ada Ilham. Potong oleh Fahrudin, Mark Locke. Hampir saja dicuri. Egy, pelan-pelan Indonesia lewat Dewangga. Ridho kepada Mark Locke. Umpan terobosan sangat baik. Lepas kita lihat, ada Witan Sulaiman. Lalu terburu-buru Witan, padahal terlalu jauh untuk bisa memberikan umpan tadi, Bung Ma'ruf. Iya, dan Witan juga tidak dalam posisi ideal untuk bisa mengirimkan umpan ya. Jadi semuanya memang ketika masuk ke daerah pertahanan dari Timor Leste selalu terburu-buru pengambilan keputusan melakukan passing, shooting atau kemudian crossing juga. Agak lagi tekanan-tekanan dari Indonesia. Rizky Ridho agak memberikan umpan tadi. Mario berputar-putar di oleh Irfan Johari ke tengah, ada Kristifau, asli Kristifau, asli patahkan Indonesia. Ilham tadi, Mark Locke ini, Abimanyu, umpan terobosan,
Offside jelas. Makanya Egy lebih banyak bermain di depan sekarang, Bung Maruf. Iya, dia agak didorong ke depan ya, sementara Irfan Johri lebih cenderung banyak sebagai tembok ke belakang untuk kemudian menarik pemain belakang dari Timor Leste bergerak meninggalkan areanya. Egy bisa muncul dari second line atau dia juga bisa muncul dari sektor sayap. Offside memang Egy, beberapa kali adalah offside yang kedua untuk Egy Maulana Fikri. Banyak ruang memang yang coba dieksploitasi oleh Egy Maulana. Timor Leste sekarang belum aman, timnas Indonesia kembali ke belakang Timor Leste. Timor Leste kini bermain dari bawah lewat Filomeno, balik pada Junildo, jaga gawang Timor Leste. Potong oleh Dewangga. Kini Indonesia lewat Abimanyu, Mark Locke, umpan terobosan tadi maksudnya kepada Irfan Johari. Tapi Irfan sendiri tidak bisa membaca permainan apa yang dilakukan oleh Mark Locke tadi. Iya, belum menyatu ya. Sepertinya memang masih butuh waktu untuk memunculkan chemistry secara penuh dari para pemain timnas Indonesia SEA Games ini ya. Mark Locke, kemudian Irfan, dan juga bagaimana pergerakan Mark Locke bersama dengan Witan dan Egy. Belakang kita lihat tadi Armindo kepada Junildo. Sapu ke depan. Ada Fahrudin, sundul bola ke depan langsung. Oh, terlepas kita lihat usaha dikejar oleh Kambuaya. Iya, panik ya. Kalau setiap mendapatkan pressure sebenarnya para pemain belakang dari Timor Leste panik. Tinggal bagaimana timnas bisa memanfaatkan itu gitu. Bagaimana caranya kemudian mereka bisa maksimalkan semua peluang yang dimiliki. Karena Indonesia tidak hanya butuh menang, tapi juga butuh banyak gol di pertandingan malam hari ini. Umpan cepat ke depan kepada Elias. Adang oleh kita lihat Rizky Rido yang menempel dengan ketat menjaga pergerakan dari Elias. Elias Joao da Costa si Mosquito. Bosco. John Fritz, hati-hati. Hati-hati Indonesia. Lepas kita lihat Mojino. Hati-hati Indonesia. Hati-hati. Uang kembali dari Mozinho. Iya, padahal banyak ada 5 pemain, tapi siapa yang difokuskan, siapa yang kemudian mengasih pergerakan siapa, dan kita lihat Mozinho berbahaya sekali. Peluang yang sangat emas, Bung. Dua peluang selain penalti tadi. Betul. Tapi ini warning sebenarnya buat Timor Leste, belum selesai mereka. Masih ada ancaman yang bisa dimunculkan oleh Timor Leste. Fahrudin ke depan, potong dengan sangat cepat. Kapten kesebelasan Filomeno Junior da Costa. Pemain senior yang 4 kali bermain di Piala AFF 2020, dan wasit asal Kuwait Ammar Askanani baru saja meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama